Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Seluruh santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada hari ini kita semua senantiasa masih diberi kenikmatan sehat, kenikmatan iman, juga kenikmatan Islam, sehingga kita semua bisa tetap terus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat salam juga kita haturkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan keimanan, menuju kepada zaman keislaman, zaman ketauhidan, dan sekaligus zaman yang terang benderang dengan keimanan. Semoga kita juga senantiasa mendapatkan syafaatnya fi yaumi hada ila yaumil qiyamah. Seluruh santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang baik ini kita lanjutkan kajian kita Kitab Qurratul Uyun yang pada pekan kemarin kita telah menyampaikan keutamaan seorang suami ketika menafkahkan hartanya, ketika memberi nafkah kepada keluarganya. Bahkan pekan kemarin kita juga telah menjelaskan bahwa seseorang yang membesarkan anak-anak putri-putrinya, dikatakan 2 atau 3 putri, mulai bayi sampai kemudian dia bisa mandiri, maka baginya adalah surganya Allah Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW menjanjikan merekalah orang-orang yang akan sangat dekat dengan Rasulullah di surganya, dengan mengisyaratkan 2 jari telunjuk dan jari tengahnya. Kemudian ada sahabat yang bertanya, seorang perempuan datang kepada Rasul lalu menanyakan, wa wahidatun ya Rasulullah, bagaimana kalau anak perempuannya itu hanya 1? Apakah juga mendapatkan pahala yang luar biasa seperti itu? Akan masuk ke surganya Allah dan sangat berdekatan denganmu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, qala wa wahidatan, iya, biarpun anaknya itu hanya 1 perempuan, asal mulai dari lahirnya sampai kemudian dewasa, sampai kemudian mandiri dan menikah dengan orang lain, dengan seseorang, maka baginya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'unata ta'ti minallahi ala qadril mu'nati.
sesungguhnya pertolongan itu akan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertolongan akan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala ala qadril mu'nati, dengan mempertimbangkan kebutuhan sesuatu yang dibutuhkan. Wa inna sabra ta'ti minallahi ala qadril bala, dan sesungguhnya kesabaran itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kadar ukuran cobaannya. Jadi tingkat kesabaran yang tinggi tentu tergambarkan pada cobaan yang berat. Semakin berat cobaannya, maka semakin tinggi tingkat kadar kesabarannya. Demikian juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan disesuaikan dengan sesuatu yang dibutuhkan. Semakin kebutuhan seseorang itu semakin tinggi, semakin berat, maka pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan semakin tinggi, akan semakin berat, semakin berbobot. Wa awwalu ma yudha'u fi mizanil abdi, dan hal pertama yang akan ditaruh di dalam timbangan seorang hamba yaumal kiamati, besok hari kiamat, utawi kawitane perkara sing bakal didokokke, diletakkan ing timbangane seseorang yaumal kiamat, ing dalam dina kiamat, yaiku nafaqatuhu ala ahlihi, nafkahnya terhadap keluarganya. Seluruh masantri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menggambarkan bahwa sedekah, infak kepada keluarga kita sendiri ini merupakan perkara yang penting, bahkan paling penting dibanding dengan sedekah yang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kathurat dzunubul abdi ibtalahu Allahu bil ayal. Ari kalane wis kakean dosane seorang hamba, kawula, ada seseorang yang memiliki dosa yang sudah banyak, maka ibtalahullah, Allah Ta'ala bakal nyoba, bakal memberi ujian, memberi cobaan bil ayali, kelawan keluarganya, hubungan dengan keluarganya, hubungan dengan kesehatan keluarganya, keharmonisan dengan keluarganya, dan seterusnya. Ini merupakan cobaan dari Allah bagi orang-orang yang telah melakukan dosa yang banyak. Liyaghfiraha lahu, ujian kepada keluarganya ini tidak lain adalah agar Allah Ta'ala memberi ampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh seorang hamba tadi. Jadi jika seseorang, si fulan ini telah memiliki banyak dosa, banyak kesalahan, maka si fulan ini tentu akan diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam keluarganya. Nah, semakin berat, semakin banyak, semakin lama cobaan yang diberikan oleh Allah kepada si fulan ini,
maka sebanyak itu pula lah dosa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam kondisi apapun, bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, itu sungguh sangat menguntungkan, sangat diuntungkan jika dia diberi kelonggaran, diberi kenikmatan, mampu bersyukur. Itulah tingkatan yang luar biasa, keadaan yang baik. Demikian juga ketika seorang mukmin sedang diuji, diberi cobaan, maka kemudian dia mampu bersabar, maka itulah juga keadaan yang baik bagi seorang mukmin tadi. Jadi tidak ada kondisi yang jelek bagi orang mukmin. Kalau mendapatkan kelonggaran dan kenikmatan, dia mau bersyukur, dan di saat dia dicoba, maka dia bersabar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul abda, sak temene Allah taala iku tresno demen maring kawulane at-ta'affif al-muta'affifa abal ayal, demen cinta maring kawulane yang ngrekso selalu menjaga kehormatan keluarganya, kehormatan dari meminta-minta, dremis kalau dalam bahasa Jawa, menghindari meminta-minta kepada orang lain. Inilah bentuk tindakan yang Allah sangat suka dengan hamba yang melakukannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talabat dunya halalan, sing sapa wonge golek, sing sapa wonge mencari, barang siapa yang mencari dunia, harta benda dunia ini, halalan, yang halal, wastighfafan, dan juga dengan niat untuk ngrekso, menjaga diri pribadi, kehormatan, menjaga kehormatannya, anil mas'alati, saking jejaluk, dari meminta-minta, wasa'yan ala iyalihi, dan senantiasa berupaya mencari nafkah, ala iyalihi, untuk keluarganya, ing atase keluargane, wa ta'attofan, lan lembut, ala jarihi, alus, lembut, sopan maring tonggo teparun. Ja'a yaumal qiyamati, maka orang tadi yang selalu mencari harta yang halal serta menjaga kehormatan keluarganya dan juga selalu berusaha untuk menafkahi keluarganya, wa ta'atofan, dan lembut, berbuat sopan santun terhadap tetangganya, ala jari, ja'a yaumal qiyamati, orang tersebut akan datang besok di hari kiamat, wa wajhuhu, mongko hali utawi wajai wong mau, kal qamari lailatal badri, kaya dene bulan purnama. Jadi kaya dene bulan ana ing bulan purnama, akan terlihat terang, akan terlihat indah, akan terlihat menakjubkan. Wa man talabaha halalan, lan sapane wong kang golek kadunyan, golek dunya, halalan, kelawan cara sing halal, takatsuron, tetapi niat
untuk akeh-akehan, numpuk harta benda, niatnya mufakhiron lan niate sombong, gumedhe, muraian, pamer, sombong, pamer, gumedhe, akeh-akehan, monjo-monjona, laqallaha yaumal kiamati, mongko wong mau bakal ketemu maring Allah Ta'ala, bertemu dengan Allah Ta'ala yaumal kiamati ing dalem dina kiamat, wa huwa alaihi ghadban, wa huwa khali utai Allah Ta'ala alaihi ing ngatasé wong mau ghadban, dalam keadaan marah, dalam keadaan bendoni, murka. Jadi Allah akan murka kepada orang yang mencari harta yang halal tetapi diniatkan untuk memperbanyak, menumpuk harta itu sekaligus untuk pamer supaya dilihat banyak orang bahwa dirinya itu terkaya, dirinya itu paling serba paling dan seterusnya. Maka Allah Ta'ala akan membencinya dalam kondisi memarahinya. Allah Ta'ala akan marah kepada orang tersebut. Wa fi hadis Anas, lan ing dalam hadis saking sahabat Anas, qala matur sapa sahabat Anas, qultu ya Rasulullah, dawuh maring kita ya Rasulullah, al julusu ma'al iyali, lelungguhan ma'al iyali, maring keluargane, artinya duduk bersama dengan keluarganya, dengan anggota keluarganya, itu afdhalu minal julusi fil majlis, fil masjid, itu luwih utama tinimbang lelungguhan fil masjid, di dalam masjid. Jadi duduk-duduk bersama keluarganya, kemudian bersendagura, kemudian membangun keakraban dengan anggota keluarga, itu lebih baik daripada duduk di masjid. Qala al julusu sa'atan ma'al ayal, qala wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al julusu sa'atan, utawi lelungguhan, duduk bersama ma'al iyali, sartane keluargane, iku ahabbu ilayya, luwih ingsun demeni, lebih saya cintai, minal i'tikaf, daripada duduk iktikaf di masjid. Fi masjidi hada, ya di masjidku ini, kata Nabi. Padahal kita tahu pahala iktikaf di Masjid Nabawi ini 1000 kali lebih bagus daripada iktikaf di masjid-masjid biasa. Sholat 2 rakaat di sholat 1 rakaat di Masjid Nabawi ini lebih baik 1000 kali lebih baik dibanding dengan sholat di masjid biasa. Inilah pahala orang yang mau duduk bersanding, mau duduk berakrab-akraban dengan keluarganya sendiri. Qala qultu ya Rasulullah, an nafaqata 'alal iyali ahabba ilaika amin nafaqata fi sabilillah. Kemudian sahabat Anas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, an nafaqata 'alal iyali, memberi nafkah
kepada keluarganya itu lebih engkau cintai atau memberi nafkah fi sabilillah? Mana yang lebih engkau cintai? Mana yang lebih engkau sukai ya Rasulullah? Nafkah kepada keluarganya atau nafkah untuk sabilillah? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dirhamun yunfiqahu ar-rajulu ala iyalihi ahabbu ilayya min alfi dinarin yunfiquhu fi sabilillah. Subhanallah. Dawuh Gusti Kanjeng Nabi, dirhamun, satu dirham uang, yunfiquhu, yang dinafkahkan, yang dibelanjakan oleh seorang suami, ala iyalihi, untuk keluarganya, ahabbu ilayya, itu lebih saya cintai, lebih saya sukai, min alfi dinarin, daripada 1000 dinar, yunfiquhu fi sabilillah, yang dinafkahkan, yang dibelanjakan untuk sabilillah. Subhanallah, betapa besarnya pahala infak, memberi nafkah kepada keluarganya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati la hurfan yara dhahiruha min batiniha wa batinuha min dhariha. Dawuh Gusti Kanjeng Nabi, inna fil jannati la hurfan, yakti ana ing swarga iku ana kamar, sing ing kono kamar mau yura dhahiruha, terlihat lahirnya kamar itu, mimbatiniha, dari arah batinnya, dari arah dalam, wabatinuha mendohiriha, demikian juga kamarnya itu terlihat dari luar, bentuk kamarnya, isi dalam kamarnya itu terlihat dari luar, dan kondisi di luar itu juga terlihat dari dalam. Artinya di situ ada kamar yang transparan, yang bisa terlihat begitu indahnya di surga nanti. Kemudian para sahabat bertanya, waman sukanuha ya Rasulullah, siapa penghuni surga yang semacam itu ya Rasulullah? Alangkah bahagianya, alangkah beruntungnya orang yang menempati surga yang terlihat, yang kamarnya terlihat dari luar dan bagian luarnya terlihat dari dalam kamar itu. Kemudian Rasul menjawab, qala alladzina yut'imuna at-ta'ama wa yutayyibuna al-kalam wa yatimuna as-siyam wa yashfauna as-salam wa yusalluna bil-laili wan nasu niyamun. Nah, inilah surga itu kemudian untuk siapa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, penghuni surga yang transparan itu tidak lain adalah alladzina yut'imuna at-ta'am, orang-orang yang mau memberikan makanan, wa yutibunal kalam. Jadi surga itu adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang suka berderma, orang-orang yang suka memberi makanan kepada orang lain. Wa yutayyibunal kalam, dan juga orang-orang yang selalu membersihkan ucapannya dari ucapan-ucapan kotor.
Jadi apapun yang dikeluarkan dari lisannya adalah sesuatu yang harum, sesuatu yang bermakna, sesuatu yang baik. Tidak pernah mengatakan, mengungkapkan sesuatu yang cember, sesuatu yang kotor, sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wayutimunas shalah, juga orang tersebut adalah selalu melanggengake, selalu mengerjakan sholat dan terus melaksanakan sholat. Wayutimunas syiyam, juga orang tersebut adalah selalu melaksanakan puasa Ramadan, selalu melaksanakan ibadah-ibadah puasa, khususnya bulan Ramadan. Wayafshaunas salam, dan juga orang tersebut suka menyebarkan keselamatan, menyebarkan kesejahteraan kepada orang lain, membagi-bagi keselamatan, doa keselamatan bagi orang lain. Wa yusalluna bil lail, dan juga orang tersebut adalah senantiasa melaksanakan sholat di malam harinya. Wan nasu niyamun, sementara manusia yang lain sedang tidur nyenyak. Jadi surga yang transparan itu akan diberikan dan dijanjikan bagi orang-orang yang suka berderma, suka memberi makan kepada orang lain. Wayutayyibunal kalam, dan orang-orang yang membersihkan ucapannya. Wayutimunas shalah, wayutimunas syiyam, dan senantiasa ngelanggengake, senantiasa menjalankan puasa. Wayashfaunas salam, dan juga senantiasa menyebarkan kedamaian, terus menyebarkan kedamaian, bukan menyebarkan permusuhan, tidak pula menyebarkan kerusakan, tapi dimanapun dia berada selalu dan selalu menyebarkan kedamaian. Wa yusalluna bil lail, dan orang yang senantiasa sholat di malam hari, artinya melaksanakan sholat tahajud di sepertiga malam yang terakhir. Wan nasu niyamun, dan saat dia melaksanakan sholat, sementara kebanyakan orang sedang pulas dalam tidurnya. Siapa mereka yang selalu pulas dalam tidurnya? Ay al yahudu wan nasoro wal majusi, orang-orang yang senantiasa pulas, senantiasa mementingkan ubudiyah tidurnya, mementingkan tidurnya adalah dikatakan mereka itu adalah kelompok orang-orang Yahudi, juga Nasrani, dan juga orang Majusi, si penyembah api. Seluruh masantri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian tadi keutamaan dari memberikan nafkah lahir kepada keluarganya. Jadi bentuk apapun harta benda yang dikeluarkan, sebaik-baik harta benda yang dikeluarkan adalah harta benda yang dikeluarkan untuk untuk keluarganya. Oleh karenanya kita senantiasa berupaya, berusaha agar keluarga kita benar-benar termasuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin.
seluruh mas santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mari kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.